warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil izzati wal jalal wasi'il karam azimil ifdal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adab ya, adab kita. Jadi kalau ada Jumatan ini sebenarnya didoakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi kita itu disunnahkan jawab amin. Karena khatib itu nyampaikan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, pada diem malah pada tidur karena nggak tahu. Sama dengan kita barusan baca sholawat, sering baca sholawat tapi nggak bergetar di hati saat nama Nabi disebut. Begitu bergetar merasakan kehadiran Nabi, udah jelas tuh hadisnya. Apabila berkumpul kita dalam satu majlis, kemudian di situ dibaca ayat-ayat, maka hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat mengepakkan sayapnya dan rahmat itu menyelimuti mereka yang ada di majlis. Pertanyaannya, kerasa nggak kalau kita sedang dirahmati Allah? Jadi punya rasa aja anugerahnya. Maka seorang ulama jangan sampai karena doamu kerasa nggak diijabah kemudian kamu nggak doa lagi. Loh, bisa nyebut nama ya Allah, itu aja udah anugerah. Makanya orang itu kalau terbiasa jelek, dia nggak bisa berbuat baik. Sama yang terbiasa baik, ayo coba sekarang yang biasa ke masjid tukang wiridan, subhanallah subhanallah, ayo ngomong bahasa apa? Bahasa Jawa, ayo ngomong jancuk gitu. Berani gak? Kagak berani. Bahkan dibayar pun gak berani. Kalau belum mengancam nyawanya, baru dia ngomong. Sama dengan sahabat Bilal ketika mempertahankan kalimat Allah, Allah, Allah. Tapi yang imannya cetek, gak perlu dipaksa macam-macam. Kasih Indomie, sarimis, langsung nyerah. Nah, makanya kita minta Allahumma qawwi imanana, ya Allah kuatkan iman kami. Nah, kita banyak masalah dalam kehidupan, cuman kita tidak banyak doa, itu masalah. Mau masuk rumah, ya assalamualaikum, jangan langsung salam. Nyampe rumah itu depan pintu udah doa dulu. Ya Allah, semoga keluargaku yang ada di dalam rumah setelah aku mengucapkan salam benar-benar mereka mendapatkan kesejahteraan dan rahmat serta keberkahan. Amin. Baru ngomong assalamualaikum, hati kita tenang, nggak terpaksa. Ini ngos-ngosan baru turun dari motor, assalamualaikum, sambil buka sepatu, assalamualaikum. Mana sih nggak pada jawab, tuh kan? Jadi nyalahin orang. Makanya ketika ada orang ataupun nggak ada orang di dalam rumah, kudu tetap mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu baik. Nggak ada orang, tapi ada makhluk Allah yang lain yang juga menjawab kalau kita niat. Makanya hadis pertama dalam kitab An-Arba'in An-Nawawi menjelaskan tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Iyalah, sudahlah. Ntar juga berhenti sendiri ya. Itu baik. Sama, orang ngomel ke kita, orang musuhin kita, biarin, lama-lama juga berhenti. Ini sound system juga kadang-kadang gitu. Giliran mau dipakai ngaji, ngambek ya. Siapa yang harus introspeksi? Ada mulu dan tes 1, 2, 3, wis
mantap suaranya. Giliran kiai mau ceramah, assalamualaikum, diputar lagi oleh tukang sound, tukang operator, akhirnya berubah tuh, sampai akhir cempreng, assalamualaikum. Siapa yang salah? Itu pertanyaannya yang salah. Coba nanyanya, siapa yang benar? Tujuannya benar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal, bukan hanya sesungguhnya suatu pekerjaan, bukan, tapi sesungguhnya amal-amal, perbuatan-perbuatan itu diberikan ganjaran binniyat, dengan niat-niatnya, sesuai dengan niat-niatnya. Dan niat kita ke sini apa? Setelah kita bisa hadir, apa kita nggak minta kepada Allah yang lain? Makanya kita mumpung kumpul itu niatnya kok cuma satu, itu memang rugi. Dan kenapa dia niatnya satu? Sekedar menggugurkan kewajiban loh. Untuk agama dia sekedar. Tapi kalau urusan makan, mau nggak sekedar? Ya, yang penting kenyang. Nggak mau. Pasti pengen yang enak. Giliran ngaji, kok pengen sekedar. Nah, sekedar menggugurkan kewajiban. Dan kalau sekedar nggak ada seriusnya. Makanya kita ngaji kayak gini nih. Bayangkan yang dengerin kita 400 orang. Jadi serius ya. Datang dari rumah persiapan. Berapa? 400 orang yang hadir. Nah, begitu datang ke tempat pengajian, mana jamaah yang lain? Ke belakang kan ada berapa orang, nggak kelihatan. Maka jamaah sekalian, ini syukur nikmat yang Allah berikan dan ini nggak bisa kebeli dengan apapun. Ya. Makanya ada orang, loh kok ngaji semangat banget sih ya. Karena dia sudah menemukan, nggak terganti dengan apapun. Kalau orang lihat kadang nggak capek ya. Pulang kerja jam berapa? Jam 5. Terus habis maghrib ngapain? Ngajar ngaji anak-anak. Habis isya, itu datang bapak-bapak. Mau diusir bapak-bapak? Enggak. Bapak-bapak sampai jam berapa? Jadwal sih sampai jam 9:30. Terus kalau belum pada pulang? Terus subuh-subuh di masjid, ya karena saya ngaji jadi maaf ya subuh nggak ke masjid. Apa begitu? Enggak. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan. Kalau ada sudah menguatkan, nggak ada yang bisa menghalangi apapun. Jadi ngaji itu ya lillah, bukan karena makanannya, bukan karena kopinya, bukan karena tehnya, bukan karena. Besok minta kepada Allah, ya Allah istiqomahkan aku. Berat ya istiqomah. Udah belum nyoba. Udah nyoba? Belum. Udah minta? Belum juga. Ya, kita banyak keperluan tapi doanya sedikit. Nah ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Loh, kalau kita nyiapin minuman, coba. Ya Allah, moga-moga yang minum minuman ini Engkau lancarkan rezekinya. Kan enak itu. Ya Allah, mudah-mudahan yang menuangkan air ke gelas ini Engkau selesaikan urusan rumah tangganya. Nah, itu doa. Tapi kita nggak pernah. Sehingga ketika ada kebaikan-kebaikan tuh, kayak tahlil tuh, suruh ngoper berkat aja rasanya, pengennya sok-sokan nggak tahu, ngobrol aja. Itu berkat udah numpuk, piring 1, piring 2 di depannya, nggak mau tuh. Geser lo nggak mau. Pura-pura sibuk ngobrol dengan temen. Padahal itu kan sumber pahala. Kalau saya yang lihat, ayo di sini, ayo, cuman ngoper gitu. Emang kalau dioper, yakin setelahnya nggak dapet. Namanya berkat tahlil semua dapat kan? Harusnya ikhlas, oper aja, ada oper. Kenapa? Karena kita yakin setelahnya pasti ada berkat berikutnya. Betul nggak? Tapi kalau duit kok nggak yakin. Itu sekedar permainan dan keseringan kita terbiasa, baru itu nanti jadi keyakinan. Saya kalau sudah ngasih yatim nih 50.000, pasti dah hari itu order banyak. Jadi keyakinan karena sudah pernah mencoba. Masalahnya kita pengen rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang nggak disangka-sangka.
Artinya kalau kita dapat, kita kaget. Pertanyaannya, seberapa sering kita ngagetin orang dengan rezeki kita? Orang nggak pernah ngagetin kok pengen dikagetin. Panggil tuh tukang rongsokan yang lagi jalan bawa gerobak, Pak sini. Gak usah ngomong-ngomong, kasih tuh 50.000. Kira-kira dia sering nggak dapat? Enggak. Makanya dia akan mendoa. Gitu. Begitu dapat, nah, Pak uang apa Pak? Udah ambil aja, langsung dia. Mau doa saat itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena dia kaget. Tapi begitu kita kabur naik motor, udah Pak ya, assalamualaikum. Orang itu langsung ngomong, aduh Pak, mudah-mudahan berkah ya. Itu dari jauh itu. Kenapa? Karena dia kan kaget. Nah, itu permulaan. Kembali kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah lil marhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Itu adab kita dalam membaca kitab. Baca kitab lo nggak didoain. Doain yang ngarang. Rahimahullah, semoga Allah merahmati pengarang kitab. Nafa'anallahu bihi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kita dengan beliau. Wa bi'ulumihi, dan dengan ilmu-ilmu beliau. Kita lanjutkan hadis ke 764. Apa ini? Kok gini terus? Kedengaran ya? Ajibtu lil muslim. Aku heran, kata Rasulullah, lil muslim, kepada orang Islam. Idza asobathu musibatun. Oh, gak iso ya. Harus bergerak. Oh, cek ya. Iya. Tarik bocah. Ya. Ajib tu, aku heran, aku takjub lil muslimi, kepada orang Islam. Idza asobathu musibatun, kalau dia tertimpa musibah. Orang Islam kalau tertimpa musibah, ihtasaba, dia justru mengharap pahala. Mudah-mudahan dengan sakit saya Allah tambahkan pahala deh. Iso ada. Itu gak semua orang itu, butuh latihan. Boro-boro lagi sakit kamu ceramah terus sih. Ini tambah sakit nih. Itu memang dasar keimanannya kan. Mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, wasabara, dan bersabar, itu orang Islam tuh. Wa idza asabahu khairun, apabila kebaikan menimpanya, kalau dapat kebaikan, hamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, wasakara, dan bersyukur. Innal muslimah, kalau nggak begitu berarti orang kafir. Gampang. Kita ini termasuk yang orang Islam atau bukan? Kalau kena musibah, ngarep pahala, sabar, atau mengeluh, kita yang tahu. Makanya para jamaah sekalian, sebenarnya kita yang paling tahu tentang dosa kita apa. Kalau ditanya kenapa masalah hidup kita kayak gini, karena kita punya dosa besar. Apa dosa besar kita? Masing-masing yang tahu. Dan itu butuh pengakuan, kemudian ditobati kepada Allah, minta supaya tidak terjebur lagi. Wa innal muslima, sesungguhnya orang muslim, yujaru, diberikan pahala, fi kulli syai'in, di dalam setiap hal. Fil luqmati, coba nih kita terapkan. Fil luqmati, di dalam apa? Di dalam suapan nasi. Yarfa'uha, yang dia angkat suapan itu, ila fihi, kepada mulutnya. Termasuk minum aja orang Islam itu bisa dapat pahala. Minum apa dulu? Minum alkohol. Enggak, Ustaz, dikit. Sama. Islam itu korupsi dikit banyak tetap aja disebut korupsi. Najis banyak dikit tetap aja disebut najis. Rawahul Baihaqi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Sa'ad, dari Sa'ad.
Ajibtu li talibid dunya, aku heran li talibid dunya kepada orang yang mencari urusan dunia, wal mautu sedangkan kematian yatlubuhu mencarinya. Memang kalau cari dunia enggak dicari oleh kematian. Wa ajibtu dan aku heran li ghafilin kepada orang yang lalai, walaysa bimaghfulin anhu dan bukan dengan orang yang dilalaikan. Wa ajibtu lidhahiki mil afihi dan aku heran lidhahiki mil afihi kepada orang yang kalau tertawa itu mulutnya penuh. Artinya terbuka penuh. Ya. Masa di masjid kan ada adab, nggak ada orang ketawa sampai kayak gitu. Wah, layadri dan dia tidak mengetahui arudiya anhu apakah dia dicintai, amsukhito atau dia dibenci. Ya, dibenci kan kalau ketawa kayak gitu. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Mas'ud. Ajibtu liman yastari al-mamalika bimalihi thumma yu'thikuhum. Aku heran liman yastari kepada orang-orang yang membeli budak bimalihi dengan hartanya. Thumma yu'thikuhum kemudian memerdekanya. Coba ini. Ini terkait dengan urusan kita di bulan Muharram. Lihat nih. Kaifa yastari al-ahrar, kaifa la yastari al-ahrar bima'rufihi. Bagaimana orang itu tidak membeli orang-orang yang merdeka bima'rufihi dengan kebaikannya. Fahuwa a'dhamu sawaban, padahal hal itu lebih besar pahalanya. Rawahu Abul Ghanaim. Artinya ini menyatakan, kalau saya terangkan begini, kita di bulan Muharram itu senang nyantunin anak yatim. Tuh, nih, nyantunin anak yatim, disantunin, dipanggil, disantunin. Pertanyaannya, kenapa kamu tidak menyantuni orang-orang yang tidak yatim dengan kebaikanmu? Padahal itu lebih besar pahalanya. Artinya, anak yatim pakai celana pendek loh perempuan, naik motor kemana-mana, udah pacaran, terus disantuni. Ya, kita gimana sih? Mau ikut adab syar'i atau adab masyarakat? Udah jelas yang ninggal ibunya loh disantuni gimana? Padahal judul santunan anak yatim. Tanggal 10 Muharram, hari raya yatim loh. Ini yatimnya jadi bandar narkoba. Terus duitnya mau dihabisin buat mereka yatim semua? Enggak. Kita kalau punya duit, jangan dikasih ke yatim semua. Dan yatim jangan dikasih duit. Kasih sesuatu yang manfaat buat masa depan dia. Yatim punya utang banyak, kemana-mana. Di sekolah punya utang, bayarin SPP-nya. Supaya dia belajar. Ini dikasih duit. Berapa santun yatim? Kasih duit. Berapa? 200.000. Nah, beli kuota buat nonton porno. Buat main game. Nggak ada maslahat buat, jangan buat masa depannya. Buat hari esoknya, 200.000 aja gak manfaat. Nah, masalahnya kita jadi panitia nggak punya ilmu. Jadi panitia dulu, baru nyari ilmunya ya, benar. Harusnya cari ilmu dulu, kumpulkan ilmu, baru kemudian saya siap jadi panitia. Dunia akhirat tanggung jawab. Wah, tegas. Memang orang nggak punya ilmu di mana-mana repot. Makanya Imam Zarnuji menyatakan, wan nasu alfu minhum kawahidin, wan nasu alfun 1000 manusia minhum kawahidin, seperti satu orang padahal jumlahnya 1000. Kenapa? Nggak ada yang pendapatnya cocok satu ini. Wa wahidun ka alfin in amrun ana, dan satu orang itu seperti 1000 orang in amrun ana kalau semuanya sadar. Ya. Ini kan banyak orang tapi gak ada yang sadar. Sholat semasjid penuh, ngantuk semua. Sampai imam-imamnya ngantuk. Ya gitu. Nah, kita
Jangan semua harta kita buat anak yatim. Merdeka, yang sudah merdeka itu, yang sudah nggak punya, yang masih punya bapak, ya mereka juga butuh untuk diperhatikan. Ya, panitia, yang jadi panitia tuh. Saya panitia panggilan masalahnya. Terus kalau mau ceramah, Ustaz, ini kan ada santunan yatim. Tolong jangan keras-keras ya, Tan. Waduh, ini udah ada pesan dari sponsor. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Bukan keras, ini nyampaikan bahwa sesuai dengan syariat Islam, begini loh caranya. Dianggap keras. Menyampaikan kata Rasulullah dianggap keras. Kata ulama dianggap keras. Yang lembut itu gimana? Hadis berikutnya, ud man la ya'udzuka. Wah, dahsyat ini. Kalau bisa amalin. Wa ahdi man la yuhdi laka. Rawahul Bukhari. Ud, jenguklah. Kalau ada orang sakit, jenguk. Man la ya'udzuka, siapa saja yang tidak pernah menjengukmu. Makanya kalau ada orang bersalah kepada kita itu gampang maafin. Tapi yang sulit apa? Melupakan. Nah, bukan hanya itu, yang sulit mendoakan. Rasulullah itu ngasih contoh. Dulu orang-orang mana? Taif apa? Yang lemparin Rasulullah dengan batuan itu. Rasulullah itu bukan hanya maafkan. Mendoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena mereka belum tahu. Gitu. Nah, kita kalau ada yang musuhin kita, nggak tahu-tahu ada yang motong kabel kita, apa kita ngomong? Kurang ajar, di mana orangnya? Iya kan? Makanya orang-orang hebat itu pilihan Allah, tetap pilihan Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun, enggak ada rasa takut alaihim atas diri mereka. Wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Enggak bersedih ditinggalin jamaah, enggak ntar juga ada jamaah lagi. Enggak ada jamaah, udah ngajarnya bantal itu. Lama-lama ada jamaahnya, ya. Nah, Rasulullah wa ahdi liman la yuhdi laka, dan berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Loh, suruh ngasih hadiah. Bukan hanya suruh ngejenguk. Ini kita mau silaturahim ke mertua kagak jadi gara-gara nggak ada buah tangan. Bawanya tangan doang, nggak ada buahnya, nggak jadi. Sampai istri ngomong, nggak beli buah dulu. Bagaimana, duitnya belum ada, belum ada duit. Terus ya udah nanti aja kalau udah ada duit, nanti aja. Ternyata mertuanya udah mati duluan. Giliran ada duit mati. Makanya kalau niat baik jangan pernah ditunda. Ulama menyatakan ini, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan la tuakhir. Don't wait until tomorrow what you can do now. Nah, itu ahli bahasa Inggrisnya datang. Yes, sir. How are you? Fine. Habis ngasih makan itu kelinci. Tugas. Barakallah. Sehat selalu. Salam. Monggo. Ya. Kita lanjut mana? Nah, jadi perintahnya jenguk yang nggak pernah jenguk. Maka dalam hadis lain Rasul menyatakan sil. Apa artinya? Sambung man qata'aka, orang yang mutusin kamu. Kita kalau ada orang yang mutusin, orang yang benci ke kita gimana? Benci balik. Ya udah, benci balik. Orang nampar, tampar. Ya, kalau Rasulullah nampar itu, ada orang ngeludahin, Rasulullah ngeludahin.
Ada orang lempar batu, Rasulullah ngelempar juga. Kayak apa umatnya? Nah, ini Rasulullah gak pernah mendoakan keburukan, tapi didoakan kebaikan. Loh, kita nyontoh dikit loh, buka hati buat maafin orang lain. Gak bisa, gak bisa. Sampai akhirat akan saya tuntut, wala. Nyiksa diri itu. Itu ibarat dulu ada kiai di daerah Jawa yang kalau kamu santrinya itu ketika kiai panen tomat, santrinya suruh kumpul. Ketika santri disuruh kumpul, kumpul. Itu tomat satu karung, ambil. Berapa orang yang Anda benci dari kumpulan santri yang ada? Ada 4 Pak Yai. Oh ya, ambil tomat 4. Berapa? Ada 5, ambil 5. Saya ada 10 Pak, ambil tomat 10. Ternyata ada yang ngambil banyak tomatnya, santrinya banyak. Jangan lupa ya, taruh di saku. Ini malam apa? Malam Rebu. Malam Rebu ya ini. Oh ya, sekarang kita pelajaran tomat aja ya. Jadi tadi itu kamu berapa? 17 orang santri yang kamu benci. Ada berapa di sakunya? 17 tomat. Nah, tomat itu tolong kamu jaga sebaik-baiknya. Nanti kita ketemu lagi malam Rebu. Kira-kira gimana? Tomatnya? Busuk. Wah, pokoknya saya mau nanti bawa. Mau busuk, mau pokoknya bawa. Betul. Seminggu kemudian malam Rebu lagi. Berapa tadi? 4 kemarin ya. Bawa 4 ya? Iya. Mana tomatnya? Udah gak ada nih. Udah bau. Itu kamu 5 sama ya. Tinggal 1 nih. Tomatnya hancur. Semuanya rusak. Gak bisa dimakan, gak bisa diapa-apain. Akhirnya kayak ngomong, begitulah rasa benci yang ada dalam dirimu, di hatimu. Kamu udah berapa lama itu menjaga kebencian dalam hati? Apa nggak busuk hati kamu itu? Berapa tahun kamu benci dia? Minta maaf semua, saling maaf apa? Gitu. Kiainya ngajar kayak gitu. Hanya dengan tomat. Nggak ada larangan. Kamu jangan membenci, nggak ada. Tapi ngajarinya dengan ngambil tomat. Maka ini masya Allah hadis. Jenguk orang yang tidak, artinya datangi orang yang tidak pernah mendatangimu. Loh, Pak Al udah 4 kali ke sini. Saya belum ke sana-sana. Udah niat, nyampainya ke masjid, ketemu ustadz lain, jadi lupa lagi. Ya, kadang begitu. Jangan ini kebaikan Allah. Pernah nggak merasakan bahwa kita mau berbuat baik tapi Allah menghalangi? Pernah nggak? Pernah pasti. Pak, kopi Pak. Ya Pak, ngopi. Kak, sudah ngopi ya? Ayolah Pak, cobain, ini beda. Aku nggak kuat lagi. Iya. Bukan Bapak senang ngopi? Iya, tapi tadi di rumah udah dibikin yang lain. Ditolak loh gue. Ini kita mau berbuat baik, ditolak. Itu urusan kopi, belum urusan yang lain. Kita lagi naik motor, lihat orang, kebetulan satu arah. Pak, ayo sekalian nih. Bapak kemana? Dari sini, mau ke itu BDKR. Oh, pas. Saya juga di blok mana? Saya di blok A. Oh, saya di blok F. Oh, berarti Bapak dulu. Ayo Pak ikut. Aduh, makasih. Saya lagi pengen olahraga nih, kaki kaku terus loh. Kita mau berbuat baik, makanya mumpung Allah masih buka itu pintu-pintu kebaikan. Ayo terus. Karena saya punya teman, masya Allah, properti. Di mana? Daerah Bandung. Kapan? 30 tahun yang lalu. Sekarang ada di mana? Ada di Pagelaran. Ya. Suaminya mana? Suaminya meninggal. Sekarang propertinya yang ada kontrakan kos-kosan deket ITB. Loh, keren kan ITB? Tapi kan kos-kosan 31 tahun yang lalu. Itu keramiknya udah kayak apa? Kena gusruk standar motor. Sudah kayak apa? Masih laku nggak kalau dijual? Nggak, harus direhab. Sementara
mau ngejual juga laku-laku gitu dah. Bukan hanya laki-laki yang tak laku-laku, hari kos-kosan nggak laku-laku. Kalau belum waktunya, tidak ada kamu. Ya, ya wis, lanjut lagi. Ntar cerita macam-macamnya. Jadi yang terpenting kata dia, aduh saya sudah sulit tidur Pak Ustaz. Gitu. Anak saya juga di Bandung, dua-duanya, suami udah nggak ada. Sebenarnya mending kayak kemarin Pak Ustaz, punya suami walaupun sakit-sakitan. Loh, ibu dulu ngomong, punya suami kesana sini juga masih sendiri, nggak bisa diajak, suruh ngantar ke sana nggak bisa. Ternyata lebih baik punya suami walaupun sakit-sakitan. Loh, ibu itu punya warung. Dulu waktu ada suaminya masih bisa, ayah tungguin ya bentar. Walaupun ayahnya tidak bisa melayani pembeli, tapi masih ada yang bisa dititipin. Dia ngomong lebih baik nggak ada daripada ada, bikin jengkel hati lo. Sekarang nggak ada, nyesel nggak? Nyesel. Nah, itu saya pernah mengalami tuh. Remote mobil tuh, remote kayak gini jelek banget sih. Padahal butuhnya beli baterai doang. Saya ngomong gitu, tahu-tahu menceleng gitu. Ini dalamnya kebuka, ini kan ada itu kebuka. Hilang tuh, kemana? Iya sampai sekarang gak ganti-ganti. Nah, makanya hati-hati ngomong ya. Ucapanmu adalah mulutmu, harimaumu. Ucapanmu adalah doamu. Makanya kalau ngomong yang baik, semakin sering ngomong, semakin cepat itu cita-cita terwujud. Artinya perbanyak doa. Hajarun tadi ini. Ada pohon ngeluh, batu mengeluh ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ini siapa? Percaya nggak ini ada batu ngeluh? Nabi yang ngomong. Kalau saya yang ngomong jangan percaya. Itu batu kali Babakan tuh ngeluh-ngeluh. Atau yang di Ciherang tuh ngeluh. Nah itu bukan batunya, itu yang naik motor yang ngeluh. Mau sampai kapan? Ya sudah. Kita ngomong juga nggak nyampe ke sana kemari, ya kan? Mau ngomong ke KDD, jangan. Kalau KDM masuk ini nanti. Oh iya. Masuk online. KDD. KDD. Nah, batu itu ngeluh. Ilallahi, kepada Allah, faqala, maka kemudian batu berkata, Ilahi. Yo kita, ilahi, batu aja nyebut, wahai Tuhanku. Loh, kita kok nggak nyebut? Mau naik motor enak aja, pokoknya selamat nyampe rumah, alhamdulillah. Gak inget Allah, giliran nyelewat, ban rodanya bau, astagfirullahaladzim. Nah, itu teguran-teguran kecil. Makanya kalau di tol itu lambang bahwa kita mau segera berhenti keluar tol, itu ada gitu ya. Enggak lurus, mau berhenti keluar tol pasti ada. Ya, itu tanda bahwa akan segera keluar dari tol. Sama dengan kehidupan kita, lancar. Kalau ada macet, berarti itu waspada. Oh, banyak orang punya pesantren sampai 8 cabang. Tahu-tahu tahun 2026 kagak ada yang daftar di 5 cabangnya. Gimana itu? Jadi kenapa? Karena muncul yang baru nih, pengusaha pesantren baru bikin langsung gede pesantrennya. Bangunannya langsung jadi dong. Itu bangunan lama, keramik lama. Terus orang-orang survei kagak laku. Makanya kesombongan itu. Kita ini terlena kalau udah tinggi. Bisnis dengan temen akrab. Loh, kalau belum ada duitnya akrab. Begitu ada untungnya, yes. Nah, sama di majelis juga. Kalau nggak ada duitnya ya jamaahnya alhamdulillah. Kalau udah ada duitnya pasti berebut. Saya jadi ketua. Nah, ini gitu. Saya pegang duitnya. Gitu. Di yayasan juga gitu. Kalau belum ada duitnya, nggak ada yang mau nyebur. Ayo bikin perusahaan, tapi belum maju. Ayo berjuang bersama. Mau nggak? Waduh, berjuang bersama. Saya udah punya gaji tetap, weh.
Istri mau dikemanain ini? Ya udah ganti aja istri, ganti perusahaan. Enak aja kamu ngomong ya. Jadi berkata, Ilahi ya Tuhanku wa sayyidi dan Tuanku, abadtuka, kata batu, aku menyembahmu ya Allah. Begini kada wa kada, begini sanatan, dalam 1 tahun. Batu ngeluh. Kenapa ngeluh? Nggak tahu kita. Kenapa nggak tahu? Nggak ngaji. Kalau ngaji ini dikit tahu. Tsumma ja'altani fi ussi kanifin. Aku loh udah menyembahmu gini gitu ya Allah ya Tuhanku. Kemudian engkau menjadikan aku sebagai pondasi kakus. Nah, dijadikan pondasi toilet. Oh, aku udah nyembah tapi dijadiin pondasi toilet. Aku udah ngabdi loh. Berapa tahun aku berkhidmat kepadamu, membantu urusanmu. Kenapa kamu nggak ngangkat-ngangkat pangkatku? Udah. Itu kalau manusia. Faqala, maka Allah menjawab, aw ma tardo aw adzaltu bika an majalisil qudati. Aw ma tardo. Kamu itu nggak rela ya? Kamu nggak senang, kata Allah. Iya ya Allah, kenapa engkau jadikan aku sebagai batu pondasi kakus, batu pondasi toilet? Allah jawab, kamu nggak senang aku jadikan begitu? Aw adaltu bika an majalisil qudat. Oh, atau aku jauhkan kamu dari majelis-majelis para hakim. Atau aku jauhkan kamu dari majelis-majelis ilmu. Sudahlah. Walaupun jadi pondasi toilet, yang penting toilet itu masih di dalam majelis. Oh iya. Oh, enak. Itu punya tetangga, punya majelis, gak usah hadir ke majelis, sudah suaranya udah kedengeran. Tapi yang nyampe ke majelis sekarang suara apa? Suara majelis yang keluar atau dangdut yang masuk ke majelis? Tahu lagi ngaji, ada odong-odong, cinta satu malam, berhenti. Jamaahnya pada lihat keluar masjid. Masjidnya pakai kaca. Ustadznya kagak laku. Makanya ustadz harus upgrade ilmu supaya ngajarnya menarik. Loh, ustadznya gitu-gitu aja ya. Handphone aja upgrade itu. Tiap hari apa tiap waktu ya. Upgrade. Loh, ini ustadz dari dulu ngajinya gitu aja. Monoton. Dikasih tahu, ya udahlah, orang jamaahnya juga kalau begini, doa akhirnya terjadi pembodohan. Baca ilah hadrati kagak jelas. Karena nggak mau diganti. Udah ganti. Buat apa ngajarin murid-murid, anak-anak bocil-bocil tuh ngajar Iqra, ngajar Quran. Udah bisa ajarin tahlil. Nah, ini tahlilnya diumpetin nih. Ila hadrati. Summa ila hadrati. Enggak jelas. Yang jelas hadrati aja. Al-Fatihah. Sepanjang-panjangan hadrati Syekh, hadrati Habib, hadrati Habib. Kalau mau kayak gitu udah di kamar sendirian ila hadrati. Jangan lagi banyak. Giliran banyakan baca tahlil sampai 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali pada bosen orang. Udah besok jangan tahlil lagi kalau dia yang mimpin. Kapok loh digituin. Itu namanya fikih dakwah. Fikih, taunya fikih ibadah aja. Apa yang diceritain? Bagaimana berwudu, bagaimana sholat. Nah, sepanjang tahun kitabnya itu wudu, sholat. Mau nerangkan haji, belum berangkat ke Mekah. Padahal fikih nikah, fikih dakwah, fikih muamalat, jual beli. Loh, dia nggak pernah berpraktek. Punyanya bank konvensional, nggak punya bank syariah. Gimana? Sarwa, syariah konvensional, sama nggak? Sama-sama bank, tapi saya ibaratkan begini tuh. Kalau orang punya 2 anak tuh ya. Orang punya 2 anak. Bapaknya itu BI.
Bank Indonesia punya anak, anaknya satu Islam, satu kafir, satu syariah, satu konvensional, sama nggak? Ini anak rajin ke masjid, yang ini nggak mau ke masjid, udah beda. Gitu, ngibaratkannya ya gitu. Jangan ngomong sama aja, sama aja, cuman beda di salamnya doang, ngeremehin. Coba itu ahli-ahli syariah kan tersinggung kalau digitu kan. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak mau berbuat apa. Ada orang yang melakukan bank syariah, kita sama-samain. Terus kalau ngaji di sini baca kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kemudian di majelis lain baca juga kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Sama nggak? Lebih banyak samanya atau bedanya? Nah, nggak sama. Orang tempatnya aja beda. Kopinya beda. Sama-sama kopi tapi beda. Yang ngajar beda. Jadi jangan pernah ngomong, aduh bisnis dengan dia mah sama aja dengan yang lain. Enggak sama. Pasti beda. Ya. Satu hadis lagi. Udzibat imra'atun, disiksa seorang perempuan fi hirratin disebabkan kucing. Loh. Punya kucing? Pernah ngelempar kucing tuh masalahnya tuh. Pernah. Nah, dosa gak tuh? Duh, ulama begini nih. Ada ulama cerita gini. Ada, jangan kucing, tikus di dalam rumahnya. Abah, itu tuh tikus atau nanti banyak di rumah kita kalau kita nggak punya kucing. Udahlah, ambil kucing supaya tikus pada takut masuk ke rumah kita. Apa kata ulama itu? Jangan Umi, kalau nanti di rumah kita banyak kucing, terus nggak ada tikus, tapi kasihan tetangga. Nanti tikus-tikus itu ada di rumah tetangga loh. Kita mikir sampai gitu gak? Ya kan? Sekarang di rumah kita banyak kucing. Kucing liar tuh pada datang gitu. Kemudian kita usirin. Kalau kita usirin, kucing itu larinya kemana? Ke rumah tetangga loh. Makanya ini hak bertetangga coba. Terus kita ngomong, apalagi ada ayam tetangga, terus ke rumah kita, loh buang cerot. Kita ngomong apa? Kurang ajar ini, kita nggak pernah dikasih telurnya, dikasih tainya. Yang ngasih tai siapa? Terus kita tangkep ayamnya gitu, atau kita racun gitu. Nah, ya Allah, kita ini sesama muslim. Sudahlah kalau orang nggak baik kepada kita ya udah, tapi kita jangan ngebales. Nih, perempuan disiksa karena seekor kucing. Sadanatha, yang dia penjarakan, yang dia kurung, hatta matat, sampai kucing itu mati. Perempuan ngurung kucing sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka kemudian perempuan itu masuk ke neraka. La hiya at'amatha wa saqatha. Kenapa? Karena dia tidak memberi makan kucing itu dan tidak memberi minum kucing itu. Id habasatha, ketika tatkala dia mengurung kucing itu. Kucing nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Walahiyya tarakatha, dan perempuan itu tidak membiarkan kucing itu takulu min khasasil ardi, makan dari serangga-serangga yang ada di bumi. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahabat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Satu lagi nih. Pas nih 70, maaf. 770. Ya, kalau dilanjutkan ada ini biasa. Alhamdulillah. Asal dilanjutin lagi. Benes. Uridat alayya ummati bi a'maliha hasaniha wa sayyiha. Ditunjukkan kepadaku umatku amal baiknya dan buruknya.
Jadi Rasulullah ditampakkan amal baik dan buruknya umatnya. Wa ra'aitu fi mahasini a'maliha imatatal adza anit tariqi. Maka aku melihat kebaikan-kebaikan amal perbuatan umatku, yaitu menyingkirkan al-adza, menyingkirkan sesuatu yang membuat sakit, menyingkirkan duri, menyingkirkan apa, anit tariqi, dari jalan. Wa ra'aitu fi sayyi'i a'malihan nukhamata, na'udzubillah. Ini na'udzubillah ya, yang kedua. Dan aku melihat keburukan umatku, amal perbuatan umatku, an-nukhamata. Aku melihat dahak fil masjidi, di dalam masjid. Dahak di dalam masjid. Itu buruk-buruknya umat Islam. Lam tudfan, yang dia tidak mau menguburnya. Ya enggak di dalam masjid, kalau sekarang di keramik. Jadi orang ketika lo keluar dari pintu masjid, tuh, aduh, ada di lantai, ngena sendal orang. Enggak ngena aja dosanya udah besar. Udah bikin orang jijik. Rawahu Ahmad an Abi Dzar, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada hal yang perlu ditanyakan.